Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rega Andika Kusuma, mahasiswa dari Universitas Nasional dengan NPM 1970065160059 dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informasi jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menuntaskan ujian tengah semester saya dari mata kuliah Pengolahan Data Terdistribusi Ruang 02. Di sini saya sudah diberi 5 pertanyaan yang akan saya jawab satu persatu. Yang pertama yaitu, jelaskan mengapa diterapkannya pengelolaan data terdistribusi dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu tujuan utama dari PDT atau pengolahan data terdistribusi adalah untuk meningkatkan dan memperluas penggunaan komputer bagi pemakai pada end user. Pemakai atau end user diartikan sebagai orang yang pekerjaannya dibantu oleh komputer, misalnya akuntan, kepala toko, bank teller, ahli sains, manajer para profesional, atau staf kantor pusat. PDT memberi fasilitas logika, penyimpanan data, ataupun komputasi yang dibawa langsung ke lokasi pemakainya. PDT atau pengolahan data terdistribusi merupakan proses yang tersebar ke setiap penjuru. Karena sifat penyebarannya tersebut, maka DDP perlu dikendalikan agar dapat sesuai dengan tujuan organisasi. Pengaruh PDT pada organisasi. Yang pertama itu ada departemen pemakai memiliki fasilitas komputer dan akses data yang lebih baik. Pengolahan data dapat online dengan waktu respon yang cukup cepat. Selanjutnya, departemen pemakai bertanggung jawab dalam menggunakan komputer mereka. Pemasukan data dipindahkan ke departemen pemakai sehingga mereka bertanggung jawab atas ketepatan datanya. Proses informasi fungsional dapat didistribusikan, sedangkan yang strategi dipusatkan. Selanjutnya, manajemen fungsional lebih efisien dan bertanggung jawab untuk kegiatan masing-masing atau tidak lagi mempersalahkan komputer yang jauh. Selanjutnya, yaitu manajemen strategi mempunyai logistik yang luas pada satu lokasi. Kontrol strategi ketat pada persediaan manajemen khas dan fungsi. Untuk kontrol strategi yang terpusat dan pendistribusian proses fungsional diperlukan reorganisasi perusahaan. Jaringan data tidak lagi dipengaruhi oleh jarak, sehingga pengolahan dapat secara nasional maupun multinasional. Keterlibatan top manajemen penting dalam mengikuti perkembangan teknologi dan menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh PDT. PDT atau pengolahan data terdistribusi memungkinkan data entry dilakukan oleh masing-masing user departemen atau paralel. Keuntungan PDT atau pengolahan data terdistribusi yaitu yang pertama, user bertanggung jawab terhadap input datanya. Yang kedua, user dapat meyakinkan bahwa data akurat dan lengkap. Yang ketiga, kesalahan data dapat segera diketahui atau dikoreksi. Yang terakhir, peak period atau periode puncak dapat disebarkan ke beberapa user. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Coba jelaskan beberapa risiko dalam pengelolaan data terdistribusi. Masalah kompleksitas, yaitu bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat pengolahan data yang tersebar terlihat sebagai satu kesatuan. Administrator basis data mempunyai tugas ekstra untuk menjaga agar basis data yang tersebar di berbagai lokasi terlihat transparan. Di samping itu, pemeliharaan sistem-sistem yang berlainan lebih kompleks ketimbang pemeliharaan sistem besar yang utuh sebagai satu kesatuan. Tingginya kompleksitas juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya. Yang kedua yaitu ada masalah desain, yaitu masalah desain yang dibuat harus memperhatikan arsitektur komputer yang terdiri atas sistem-sistem yang terpisah. Selain itu, juga memperhatikan data yang difragmentasi atau dipecah-pecah ke dalam lokasi yang berlainan. Perubahan dari pengolahan data terpusat menjadi terdistribusi juga menjadi masalah karena belum ada standar metodologi dalam konversi DBMS terpusat menjadi DBMS terdistribusi.
Yang selanjutnya itu ada keamanan data, yaitu bukan hanya satu sistem yang harus diberikan proteksi keamanan data, melainkan juga fragmen-fragmennya yang tersebar di beberapa lokasi juga jalur komunikasi antar sistem. Kendala mempertahankan integritas karena dalam menjaga integritas sistem melalui jaringan juga dapat memakan resource yang besar dari jaringan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah tujuan utama perancangan database? Tujuan utama perancangan database yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dari pengguna dan aplikasi yang digunakan. Yang kedua yaitu menyediakan struktur informasi yang natural dan mudah dimengerti oleh pengguna sehingga akan lebih tertata rapi dalam suatu pembuatan basis data. Dan yang ketiga yaitu mendukung kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek kinerja dari suatu sistem database dan beberapa objek penampilan atau response time, processing time, dan storage space. Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 4. Apa manfaat dan kerugian dari database terdistribusi? Manfaat database terdistribusi yang pertama yaitu pengawasan distribusi dan pengambilan data. Jika beberapa site yang berbeda dihubungkan, seseorang pemakai yang berada pada satu site dapat mengakses data pada site lain. Contoh, sistem terdistribusi pada sebuah bank memungkinkan seorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data di cabang yang lain. Yang kedua yaitu reliability dan availability. Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site sendiri atau mata rantai komunikasi antar site. Dan yang ketiga, kecepatan pemrosesan query. Contohnya, jika site-site gagal dalam sebuah sistem terdistribusi, site lainnya dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada beberapa site. Yang keempat yaitu otonomi lokal. Pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. Yang kelima yaitu efisiensi dan fleksibilitas. Data dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau disalin, atau salinannya dapat dihapus. Kerugian database terdistribusi yang pertama yaitu harga software sangat mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database distribusi. Yang kedua yaitu kemungkinan kesalahan lebih besar. Site-site beroperasi secara paralel sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran dan algoritma. Adanya kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Yang ketiga yaitu biaya pemrosesan sangat tinggi. Perubahan pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 5. Apa pemahaman dari replikasi data dan kapan biasanya replikasi data ini dilakukan? Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari suatu database ke database lain, dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda, melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Replikasi juga memungkinkan untuk mendukung kinerja aplikasi, menyebarkan data fisik sesuai dengan penggunaannya seperti pemrosesan transaksi online dan DSS atau Decision Support System, atau pemrosesan database terdistribusi melalui beberapa server. Keuntungan replikasi tergantung dari jenis replikasi, tetapi pada umumnya replikasi mendukung ketersediaan data setiap waktu dan dimanapun diperlukan. Replikasi dapat digunakan apabila sebuah organisasi atau perusahaan didukung oleh hardware dan aplikasi software dalam sebuah sistem yang terdistribusi. Aplikasi yang berbeda mempunyai kebutuhan yang berbeda untuk otonomi dan konsistensi data. Adapun keuntungan lainnya adalah yang pertama itu memungkinkan beberapa lokasi penyimpan data yang sama
Hal ini sangat berguna pada saat lokasi-lokasi tersebut membutuhkan data yang sama atau memerlukan server yang terpisah dalam pembuatan aplikasi laporan. Yang kedua yaitu aplikasi transaksi online terpisah dari aplikasi pembacaan seperti proses analisis database secara online, data smart, dan data warehouse. Dan yang ketiga, memungkinkan otonomi yang besar. Pengguna dapat bekerja dengan mengcopy data pada saat tidak terkoneksi, kemudian melakukan perubahan untuk dibuat database baru pada saat terkoneksi. Yang keempat, ada data dapat ditampilkan seperti layaknya melihat data tersebut dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Yang kelima, meningkatkan kinerja pembacaan. Keenam, membawa data mendekati lokasi individu atau kelompok pengguna. Hal ini akan membantu mengurangi masalah ketika memodifikasi data dan pemrosesan query yang dilakukan oleh banyak pengguna karena data dapat didistribusikan melalui jaringan dan data dapat dibagi berdasarkan kebutuhan masing-masing unit atau pengguna. Ketujuh, penggunaan replikasi sebagai bagian dari strategi standby server. Dan yang terakhir, menyembunyikan perbedaan-perbedaan antara layanan replicated dan non-replicated. Dan dari pertanyaan, dan kapan biasanya replikasi data ini dilakukan? Replikasi diperlukan dalam sistem terdistribusi apabila 1. Mengcopy dan mendistribusi data dari satu atau lokasi lebih lokasi. Yang kedua, mendistribusikan hasil copy data berdasarkan jadwal. Ketiga, mendistribusikan perubahan data ke server lain. Yang keempat, memungkinkan beberapa pengguna di beberapa lokasi untuk melakukan perubahan dan kemudian menggabungkan data yang telah dimodifikasi. Kelima, membangun aplikasi data yang menggunakan perlengkapan online maupun offline. Keenam, membangun aplikasi web sehingga pengguna dapat melihat volume data yang besar. Saya sudah menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan. Untuk kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.